Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Wa kitabil mubin. Wa sholli wa sallim ala nazzala sudah wa qala fi haqqi bayyana linnas ma nusika ilayhi. Amma ba'du. Alhamdulillah ini wonten Pak Kores, wonten Pak DDD, wonten Pak Mukhlis. Ini sejarahnya agak kriminal itu Pak Mukhlis. Pak Mukhlis itu dulu itu Pak kasih saksinya. Ketika sosialisasi publik ya, konsultasi publik dengan Mbah Maimun. Iya, kayaknya Pak Mukhlis itu nggak tahu banyak kalau di depannya banyak orang alim. Dia pede, saya masih ingat betul. Cerita Quran itu dalul ya. Pas itu sama menerangkan Quran itu dalul. Saya nemani Pak Kasih ketika ngasih hadiah sama Mbah Maimun. Jadi pas itu yang diminta mewakili santri sarang itu saya. Jadi kalau sekarang dia dengarkan saya ini sebagai dendam saya karena saya dipaksa mendengarkan dia lama sekali. Mulai jam 9 sampai zuhur. Yang terangkan Quran itu dalul, duwujuh, pokoknya kemana-mana. Saya diam aja. Ini orang enggak berakhlak ini. Depannya itu orang-orang alim sarang, kebetulan beliau belum kenal, yang dikenali hanya Mbah Mun sama Gus Zofur. Nah, semoga diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ya ini ada Mas ini, Mas Nafis, ada Pak Ajib, ada teman-teman dari aparat negara ya. Begini, saya senang Pak Mukhlis dengan takdir itu. Jangan kira saya senang sekali. Pas itu saya bersyukur, saya bilang ke teman-teman, jangan kira yang alim itu hanya orang pesantren, itu orang Kemenak juga ada yang alim. Jadi kok pede. Yang saya tidak tahu itu PD-nya alim Malakah apa belajar dulu itu yang saya nggak tahu. Tapi pas itu ada Mbah Maimun masih syukur. Begini ini saya teruskan. Nanti sesi pertama saya pakai pertolongan kitab Syajaratul Ma'arif. Nanti menjadi teman-teman Kemenak di BPAI UI. Pak Nang datang. Pak Nang, coba berdiri Pak Nang. Oh ya, ini ketua DPPAI. Pak Rektor sekarang sudah berapa hari Pak Rektor? Sebulan. Sudah siap. Begini ya. Jadi nanti saya isti'anah ya, artinya pakai perangkat kitab Syajaratul Ma'arif supaya ini jadi mental. Kedua nanti pakai beberapa kitab yang sudah saya berikan ke Abi Kures juga. Yang pokok itu Idkon sama Al-Burhan. Terus ada beberapa kitab usul fikih. Di antaranya tentu kitab Lubul Usul. Dulu itu di sarang Pak Kures, Mbah Sahal yang pernah roh Islam itu sepupunya Mbah Sahal itu jadi alim alama itu karena ngaji Mbah Zubair Huwayatul Usul. Saat itu ngaji dulu ini teman-teman yang di PSG harus dengerin ini. Mbah Sahal kalau bilang ke saya itu gini, kalau ingin jadi orang alim itu kefiahnya ngaji itu ada 3. 1, belajar dulu. Nanti ketika talaki sama Mbah Zubair itu otomatis. Maksudnya dia tadi baca rofa atau nasab kok Mbah Zubair sama terus berarti 100% benar. Tapi kalau bacaannya agak sama berarti ada yang salah. Nanti kalau sama terus berarti sudah alif. Jadi belajar dulu mandiri, dengerin saya. Terus nanti diskusi sama teman-teman. Diskusi ini jangan-jangan ada pilihan karena kadang-kadang bahasa Arab itu beda-beda cara pandang. Saya pernah cerita ke santri-santri, Pak Kures itu gak mau baca Yatabi untuk hewan-hewan karena kalau hewan itu Yatbahu kata beliau. Kalau Yatabi itu butuh takalluf. Kata teman-teman, selama ini gak ada yang protes ke Yatbahu apa Yatabi. Jadi artinya ya semuanya itu ada hikmahnya. Akhirnya beliau jadi alim alama gitu, beliau ngarang Thariqatul Usul fi Syarhi Ghayatil Usul. Nah, sanad saya usul fikih itu misalnya saya, Mbah Maimun, Mbah Zubair punya guru namanya Ki Fakih Mas Kumambang. Dulu itu wakil Rais Akbar, wakilnya Mbah Hasyim Asy'ari. Itu gurunya Mbah Zubair. Itu seumur-umurnya itu enggak pernah cocok sama Mbah Hasyim. Jadi Mbah Hasyim mengarang kitab namanya Al-Jasus fi Tahrimin Naqas, mengharamkan kentong sama beduk. Wakilnya menghalalkan. Terus beliau ngarang melawan itu namanya Hazur Ru'us, bikin geleng-geleng kepala, pengharaman beduk sama kentong. Dan sanad saya ya tadi misalnya saya Mbah Maimun, Mbah Zubair, Ki Fakih Mas Kumambang ini menangi Syekh Mahfud Ad-Durmusi. Syekh Mahfud Ad-Durmusi sama Sohibul Li'an, Sayyid Abi Bakar. Nah, kebetulan Sayyid Abu Bakar Sato itu punya kakak kandung namanya Umar Sato, itu gurunya banyak Mbah Mun.
punya cucu itu hidup di daerah saya karena pernah dapat duit saya, namanya Said Hamzah bin Abdullah bin Umar Sa'ad. Dan saya juga punya sanad beberapa kitab yang lewat mbahnya ini, Mbah Zain ini. Ya, Mbah Zainuddin. Jadi saya ini Gus saya ini, karena enggak orang Jawa Timur, enggak tak panggil Gus, panggilnya TGB, Tuan Guru. TGB. Itu saya pernah diprotes, saya cerita putri saya itu umur 13 tahun protes ngintip Pak TGB. Pak, harusnya TGT apa? Tuan Guru tua, sudah tua gitu. Ya nanti saya tak bilang kan. Ya jadi begini ya. Jadi ini kita mulai, mungkin saya sesi pertama sekitar 40 menit, terus nanti jangan lihat jam. Ya jadi nanti Syajaratul Ma'arif dulu, nanti baru kitab memahami Quran lewat usul fikih. Terus ketiga yang agak sulit, yang nggak paham bisa pulang nanti. Dengan tanda kutip, ada lafadz Quran yang dengan tanda kutip itu kalau tidak bisa kayak menjadi jebakan makna. Misalnya wal unsa bil unsa, itu kan bisa seakan-akan la yuqtalu dzakaru bi qatlil unsa atau la tuqtalu unsa bi qatlil dzakari, karena wal unsa bil unsa. Ternyata diterangkan di asbabun nuzul, itu nanti saya terangkan. Begitu juga misalnya qasar salat di Quran ada istilah in khiftum ayyafinakumul ladzina kafaru. Itu kan ketika kita jamak qasar karena pergi normal. Tabiin, era tabiin sudah protes sama Umar. Kenapa engkau menjamak mengqasar padahal kita fi amnin, kita baik-baik saja. Waqad qala ta'ala in khiftum ayyafinakumul ladzina kafaru. Kata Sayyidina Umar, ajibtum mimma ajibta bi. Saya juga pernah janggal, terus saya tanyakan Rasulullah. Ternyata jawabannya Nabi itu enggak pakai ini insartiyah terus taktiyat atau qoyat, enggak. Nabi jawabnya enteng saja. Sudahlah hadhihi shadaqatun tasaddaqa wa biha faqbalu shadaqah. Artinya supaya orang tuh kalau neliti Quran itu ya minimal kayak saya, syukur-syukur kayak Pak Mukhlis. Sudah pinter, dapat jabatan, dapat gaji. Jadi itu wah, ini enggak bener ini menurut saya. Ngajinya ala asalukum ali ajra, tapi ini ya pinter ya dapat apa? Gaji. Tapi alhamdulillah ternyata Allah itu enggak tidur. Gaji saya itu lebih tinggi timbang pegawai-pegawai Kemenak. Jadi langsung Amilur Rahman bukan Amilur Kemenak. Jadi di Quran seperti itu tuh banyak. Begitu juga misalnya waroba ibu kumulati fi hujurikum. Kesannya fi hujurikum kayak anak tiri yang serumah dengan kamu. Itu kalau kita ada ngaji usul fikih bahwa suatu kata sing kharaja makhrajal ghalib, yang keluarnya karena ghalib itu enggak punya akibat catatan hukum. Itu kalau fi hujurikum jadi catatan hukum kan fatal. Misalnya kita nikah sama Sri karena punya anak tiri, misalnya Zainab di Jakarta atau di NTB, terus boleh hanya karena tidak apa? Serumah. Itu ulama sepakat, itu bukan catatan hukum. Kebetulan seringnya anak tiri itu apa? Serumah. Jadi itu cerita limuwafaqatil waqi', bukan catatan hukum. Maka di kitab Lughul Usul itu ada keterangan begini, satu kata yang keluar karena ghalib, karena adat, karena kebetulan yang ditanyakan itu juga gak punya akibat mafhum mukhalafah. Misalnya Nabi ditanya hal fil ghanami zakatun, tentu Nabi itu mengulang fil ghanami zakatun. Itu tidak punya akibat misalnya oh kalau itu bakor tidak wajib zakat, ibil tidak wajib zakat, karena Nabi yang ditanya tentang apa kambing ghanam ya Nabi jawabnya fil ghanami zakatun. Tapi bukan berarti menafikan zakatul ibil, zakatul bakor. Begitu juga atau karena kebetulan yang dinasihati Nabi yang diijazah itu Mu'ad. Ya Mu'ad inni uhibbuka faqul dubura kulli sholatin wa inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa fi riwayatin fala tada'anna dubura kulli sholatin Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni. Ya karena kebetulan yang didawi Mu'ad ya Nabi ngendikannya ya Mu'ad, tapi bukan berarti oh nama saya TGB kok enggak Mu'ad. Oh saya Mukhlis Hanafi enggak Mu'ad, berarti saya enggak boleh baca ini. Ya repot kalau gitu. Akhirnya perlu dijelaskan bahwa Nabi, makanya kita bukan kadang-kadang mungkin sering ya, nggak cocok sama orang-orang tekstualis ya karena pemahaman usul fikihnya ini yang masalah. Dan nanti saya termasuk akan cerita itu sebagai kontribusi ya PSK terus DPP UI karena saya dulu dari teman beliau, senior beliau Profesor Zini Dahlan Salama sekali ikut terlibat di tafsir UI mulai 2004. Yang repot Pak Muhammad Hanafi ketika benerin yang Kemenak itu kata pas ini orang Kemenak nyuruh benerin Mas Bah, tapi nggak boleh berubah juga nggak boleh ganti. Saya pas itu sempat berdoa ya Allah, kok aneh.
Tapi doa saya mustajab. Sekarang saya ikut tim yang boleh merubah. Tapi itu saja disuruh. Kalau Indonesia itu kalau sudah pimpinan kan memang bisanya ini saya kan. Enggak boleh nyuruh lama itu enggak boleh. Tapi enggak apa-apa lah. Ikhlas. Jadi lafaz-lafaz seperti itu harus kita terlatih. Misalnya fala taqullahumma uffin, kata Imam Ghazali dalam kitab Mustasfa. Mafhum aulawiyah itu sebenarnya ditentukan oleh siyaqul kalam, bukan oleh misalnya gini. Kalau bilang uffin saja enggak boleh, apalagi mukul, apalagi bunuh. Tapi kalau menurut Imam Ghazali enggak gitu konstruksinya. Fala taqullahumma uffin itu fi siyaqin nahyi, dilarang idza sama orang tua. Meskipun sekecil bilang apa atau uffin. Laufur itu hadal qaul, andekan ini perkataan yang ngomong tuh raja sama musuhnya. Fala taqullahumma uffin malah terusannya fala taqullahumma uffin bal uqtulhu misalnya. Terusannya malah lebih fatal karena itu seorang raja marah sama rival politiknya terus bilangnya fala taqullahu uffin misalnya sama musuh. Bal uqtulhu misalnya atau bal idribu bal ihbisu misalnya. Itu menarik sekali. Jadi ya ini cukup untuk latihan jadi kiai Pak Fatullah kita nanti. Karena ini sudah agak rektor. Minta di BA saya untuk jadi kiai. Kata saya belajar dulu mentang-mentang rektor Universitas Islam Indonesia terus orang Irannya itu alim alama itu harus diluruskan, tidak mesti. Enggak ada hubungannya. Ya jadi terus masih banyak lagi. Misalnya wa antasma'u bainal ukhtain, dulu saya pesan ke Prof Zaini. Ketika Nabi Sugeng itu masih nambahi wa antasma'u bainal ukhtain wala bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha. Juga enggak boleh membarengkan nikah misalnya Sri dan budenya, Sri dan bulenya. Kenapa Nabi nyebut bainal ukhtain? Ini karena kalau mbaknya cantik tuh adiknya mungkin menarik. Kalau bulenya mungkin umurnya enggak pati jauh masih menarik lah. Tapi kalau kamu nikahi perempuan umur 20 sebahnya 80 kayaknya enggak usah dilarang juga enggak mau. Makanya Nabi tidak ngendikan wala bainal mar'ati wa jaddatiha. Lalu orang fikih bilang wa antas mau bainal ukhtain diganti wala bainal mar'ataini bainahuma nasabiyah. Sing law furidat ihdahuma dzakaran lam takhilla lahu atau dibalik lam yakhilla lah. Jadi tidak harus tentang ukhtain atau mar'ah wa amatiyah tapi dua perempuan yang punya hubungan apa? Mahram yang andekan salah satu lelaki itu tidak boleh kawin. Itu enggak boleh tahta rajulin wahid. Ini biar hidup ini ilmu tafsirnya itu. Enggak jadi ketua harian partai tertentu ini sudah pinter sekarang. Udah enggak? Sudah enggak, berarti sudah ahli tafsir lagi. Mulai dulu ya masih ahli tafsir, cuma ya gitulah istihadnya. Sama sih ingat ketika tak tanya, kenapa istihad gitu? Umatnya Nabi itu dua, ada umatul dakwah, ada umatul ijabah. Yang sudah Islam namanya umatul ijabah. Lah yang ini umatul dakwah. Wah, untuk kata saya. Alhamdulillah. Berkahnya orang alim itu keliru aja punya alasan. Ya jadi nanti saya baca beberapa contoh. Nah itu yang nanti yang agak-agak berat. Jadi saya pertama nanti baca Syajarul Ma'arif supaya semua termasuk awamuna sampai siapapun mudah megang Quran karena mudah sekali cara pandang Syajarul Ma'arif. Nanti kedua pakai kitab Itqan, terus sesi ketiga pakai kitab Ushul Fiqh. Nanti Pak Kures memberi arahan. Nanti Pak TGV ikut baca karena nggak boleh kamu ngarang-ngarang saya, nggak kelasnya. Kalau Pak Kures boleh, nggak sopan nanti. Ya jadi supaya enak itu, supaya orang itu kalau melihat lafaz Quran jadi wal unsa bil unsa itu kata Imam Syafi'i. Saya punya kitab Ahkamul Quran yang ditulis Imam Bihaqi tapi semuanya sanad Imam Syafi'i. Ada satu kabilah yang sangat angkuh, sangat jumawa. Jika kampung itu dibunuh perempuannya, terus kampung lain bunuh, yang bunuh juga perempuan, itu mereka minta karena kastanya merasa lebih tinggi, minta yang dikisos itu lelaki dari kampung itu, padahal lelaki ini gak ikut membunuh. Hanya karena merasa kastanya lebih tinggi. Jadi unsa di muqabalah bidzakar, mereka enggak mau wal unsa bil unsa. Jadi asbabun nuzulnya itu lah, tapi secara zahir kan seakan-akan la yuqtalu dzakar bil unsa. Lah itu yang mau saya ingatkan supaya orang itu kalau baca Quran itu ngerti, enggak segampang itu. Sama in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru, seakan-akan catatan jawazul qasri itu kalau in khiftum ayyaftinakum. Makanya tapi intanya waqt kunna fi amnin.
Ternyata tidak seperti itu, di riwayat tidak seperti itu. Nah, makanya kalau boleh dibahasakan, tapi kan nggak mungkin Quran kita bahasakan seperti itu. Jebakan-jebakan kata seperti ini harus kita analisis. Termasuk tadi, kalau satu kata-kata keluar karena waqi'atu ainin atau karena apa itu nggak melahirkan mafhum mukhalafah. Saya sering nyontohkan sama santri-santri, misalnya saya manggil, "Cung, panggilkan Zaid." Kalau maksudnya itu sekedar bersihin kotoran atau hormat tamu, Umar datang ya saya seneng, Bakar datang ya seneng. Karena kata Zaid itu kebetulan yang saya ingat, sebenarnya siapa saja yang datang itu seneng dengan fungsi yang apa? Sama. Tapi kalau mau diakatkan, dinikahkan, "Cung, panggilan Zaid," Bakar masuk. Ih, sama-sama santri ya, tidak bisa kalau itu. Makanya ada aturannya, Allah yadharu li takhsisil mantuq bidzikri faidatun ghairu nafyi hukmi ghairihi. Saya masih hafal, meskipun saya ada dokter tafsir saya hafal, karena justru kayak saya agak dokter itu harus alim. Kalau enggak ya dikhutbahi dokter-dokter ini. Saya sering bilang sama santri-santri yang enggak dokter, kamu harus alim. Kalau enggak ya dipukuli orang-orang yang punya gelar, kamu harus alim. Itu satu-satunya cara. Jadi mantuk disebut memang untuk menafikan yang lain, kayak tadi masalah akad. Coba Zaid panggil, mau saya nikahkan ya harus Zaid, karena itu maksus. Tapi kalau konteksnya misalnya sekedar tadi ada tamu, cung panggilkan Zaid, Umar datang ya seneng, Bakar datangnya semuanya ada fungsi hormat apa takbir itu. Nah di Quran seperti itu tuh banyak. Nah nanti kita bicarakan di asbabun nuzul. Orang tahu semua misalnya li'an tentang kasusnya Syarif bin Sahma sama Hilal bin Umayyah, Dihar tentang Khawlah binti Sa'labah. Terus itu kan semuanya aktornya ada. Tapi nanti ada kaidah al-ibratu bi umil lafzi la bi khususis sakar. Tapi nanti di bab madh itu tetap aktor itu tetap muayyan karena itu madh. Misalnya ketika Allah madh Abu Bakar wasayjan nabwal atqa alladzi yu'ti malahu yatasa. Itu harus kita katakan itu Abu Bakar. Meskipun nanti atas nama qiyas siapapun yang berperilaku seperti itu akan dapat pahala kayak Abu Bakar, tapi orangnya harus kita sebut. Kalau enggak nanti tidak ada madh ke Abu Bakar kalau aktornya tidak muayyan ya. Ya itu kira-kira. Jadi nanti, nah kenapa saya harus matur ke Pak Kures di adat ulama dulu, ilmu itu harus dipersaksikan. Enggak boleh misalnya Gus Bak, misalnya alim ngomong sekenanya, Pak Mukhlis, doktor, ketua lajnah dulu ngomong. Sama masih ingat kata-kata yang nerangkan dalil pas itu sampean di Quran ada Mbah Mun ya dengerin ya seneng. Saya sama Mbah Mun pas itu makili Anwar. Jadi kalau sekarang jenengan korban tak pidatoni itu ini insya Allah mukafaah. Tapi bukan wajah saya sayyatin sayyatum itu karena ini bukan sayyah. Sama ingat Pak Zarkasi ya. Saya baru kenal baru Pak Zarkasi ini. Yang tahu saya Pak Zarkasi itu. Saya diam aja. Ini orang kok pede banget. Memang gitu deh. Memang gitu. Iya Pak Salim temannya, memang pede. Ya. Tapi berkahnya itu saya bilang ke santri-santri. Ternyata orang Kemenak ada yang alim bisa. Iya makanya kamu enggak usah seudon yang Kemenak yang Al-Azhar ya banyak. Sebenarnya bisa diteruskan yang enggak alim ya banyak. Tapi kalau itu kan pesantren yang enggak alim ya banyak sama kalau itu kan satu-satu ya. Nah, nanti kalau sudah dibicarakan itu nanti kelihatan. Jadi nanti menjadi rem bagi yang tidak antinya supaya hati-hati. Saya sudah matur sama Pak Kures, sama Pak Mukhlis, sama tim lah. Saya ingin ulumul Quran itu kayak sholat. Orang tahu auratul rajul itu bena surah kan. Sehingga mau pakaian merah, mau blondang-blondang, sementing auratnya itu tertutupi. Saya ingin ulumul Quran misalnya nggak ngerti detail kayak Pak Mukhlis, Pak TGB minimal itu ngerti lah kaidah-kaidahnya sehingga tidak ngawur karena tadi misalnya iya karena butuh kamu tak tanya, iya karena butuh itu kalamuah apa enggak? Mesti orang menjawab kalamuah. Tapi pertanyaannya, kalau kalamuah masa iya Allah ngendikan ke makhluknya iya karena butuh. Berarti Allah yang menyembah makhluknya. Kaifa yukhatibu wa khalqahu iya karena yang benar adalah yuqaddaru qabla qouli iya karena butuh qulu. Jadi iya karena butuh itu memang kalamuah yang sudah diwahyukan ke manusia dan sudah diambil alih oleh manusia sehingga ini kayak qauluna lillah yaitu iya karena butuh. Kalau masih qaulullah berarti ihdinas siratal mustaqim. Allah baru berdoa minta petunjuk. Lah mufassir dulu itu jeli. Yuqaddaru qabla iyyaka na'budu qulu. Liyakuna hadhil qaula atau liyakuna hadzal qaulu min maqulil ibad. Ya clear ya. Ya seperti itu kalau kita tidak ngalahin nerangkan. Ini kan ada PSG, ada DB. Jadi ini amal kita bulan Muharram supaya orang itu ngerti aja.
Nah, ada ulama yang lebih ekstrim lagi. Yukot darunya bukan mulai iya kan abudu tapi min awali bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi seakan-akan ketika Allah ketemu Nabi Muhammad dari awal Allah ngendikan kul ya Muhammad bismillahirrahmanirrahim atau kul ya ibadallah bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillah sampai waladhdallin min makulin ibad meskipun asal usulnya diajari Allah Subhanahu wa taala. Karena kan masih kalamullah dengan arti kalamullah masa iya Allah ihdinas siratal mustaqim. Kalau Allah aja minta petunjuk yang ngasih petunjuk siapa kan? Nah, hal seperti itu kelihatannya kayak sepele, tapi coba zaman lihat di Jalalain. Qala ba'duhum yuqaddaru qabla iyyaka na'budu. Wa qila min awali bismillah. Ya, ini kan kalau ini Jamloto ini anak DPPAI PSQ itu sudah pantas pinter lah sudah. Jadi nanti kalau ngaku saya ini santrinya Pak Kures itu kayak pantas gitu. Kalau gini-gini tok kan kayaknya gimana gitu. Dalilnya itu terus anak Abdurrahman Alamani harfan wahidan, jangan harfan wahidan, enggak cukup untuk ngiyai Pak Fathul Wahid terus. Ya, saya mulai dari Syajaratul Ma'rifah. Ya, ini contoh-contoh mudah supaya memahami Quran. Karena kenapa ini dulu? Karena supaya membentuk perilaku kita. Misalnya 173, mungkin Pak Zarkasi yang punya kitabnya 173. Pak Mukhlis sudah ngelotok, tenang saja, pernah petualang senah. Nah ini misalnya gini, di sini ada yang saya suka dari Syajaratul Ma'arif itu misalnya apa peristiwanya khos menjadi kaidah ammah. Ya jadi pakai alif itu diumumil lagi. Tapi ini aplikasinya. Misalnya contohnya faslun fi nafil ibad bi kullil bilad. Qala wa ta'ala wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Jadi bikin kaidah orang itu hidup di mana saja harus bermanfaat pada orang lain. Beliau tahu kalau ini tentang Nabi Isa. Kalau Nabi cara ngetikan kan al-bilad biladwa wal ibad ibadwa fa haitsu ma'asabta khairan faqim. Nah ini kan terus enak Pak jadi faslun fi nafil ibad bi kullil bilad. Beliau sangat tahu kalau ini tentang Nabi siapa? Isa. Atau sekolah ta'ala wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Ya terus berikutnya ini saya beri contoh halaman 80. Nah ini yang saya senang sekali dan saya berharap sekali para malaikat itu ngaji saat ini supaya ini enak nih kan. Faslun fil ghaflah anil qabaih. Ghaflah itu lupa atau enggak terpikirkan. Saya berharap dan saya sering munajat sama Allah Ta'ala. Orang-orang Islam yang mungkin punya ternak lele terus nikmati ternaknya, mungkin baru nikmati punya perkebunan, nikmati buahnya apa saja. Yang penting barokahnya at-taladdud bil mubahat. Mereka itu tarkul ma'asi. Mereka itu meninggalkan apa? Maksiat. Karena ketika Allah memuji orang-orang mukmin itu disifati ghafilat yang lupa. Berkahnya lupa itu gak kepikiran nikmati seks bebas, nikmati maksiat, nikmati macam-macam. Nah kita kayak apalagi syukur-syukur ghaflah plus seperti ini, plus ngaji. Ghaflah saja, kita agak terlintas maksiat itu sudah luar biasa. Nikmati perkebunan atau apa. Saya sering cerita, saya sering munajat sama Allah. Semoga ketika orang Islam awamuna sekalipun berkebun, bercocok taman. Terus malaikat itu karena ngaji usul fikih, mereka memberi gelar itu tarakul ma'asiyah. Bukan terus mereka pakai, kalau malaikatnya juga repot. Oh, Islam ke dunia, mikir dunia terus gitu. Enggak. Tapi pakai status apa tarakul ma'al. Ini saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil ghaflah anil qabaih. Qala wa ta'ala innal ladzina yarmunal muhsanati ghafilatil mu'minat. Ghafilat di sini itu kalimatu madkhin. Pelupa. Terus kata beliau, al ghaflah anil qabaih mani'atun min fi'liha illa bil asmi 'alaiha. Itla yata'atta fi'luha illa bil asmi 'alaiha. Wala asma 'alaiha ma'adami syu'ur biha. Wa tahsulu hadil ghaflatu bi ijadil asbab asy-syar'iyyah. Itu hebatnya Izzuddin bin Abdul Salam. Quran ini cerita perempuan baik itu siapa? Yang lupa. Lupa itu enggak terpikirkan mau berbuat mesum, maksiat atau berpikir. Memang cara melawan tidak maksiat itu dimulai dari lupa. Kita nikmati taman, nikmati kebun, nikmati apa. Tahu-tahu sekian tahun kita tidak maksiat. Tidaknya tidak maksiat dosa besar. Jadi dari ghafilat tentang perempuan muhsanat tapi menjadi rumus umum. Kalau kamu ingin enggak maksiat ya harus apa? Ghaflah. Lah ini bagus sekali. Jadi kata beliau, suka sekali saya sama saya. Jadi kan Allah hanya cerita tentang ghafilat. Perempuan terhormat itu yang ghafilat. Ghafilat itu enggak terlintas ingin apa? Maksiat.
Tapi berkahnya itu ya akhirnya nggak melakukan maksiat. Di mana-mana maksiat dimulai dari ingat. Ada target lah kalau bahasa kasarnya. Ya contoh gampang misalnya ini wama bini mati robbika fahadis. Jakarta kayak apa? Jakarta orang tahu semua. Tapi ketika saya datang ke sini, bayangkan ketemu Pak Kures, ketemu Pak Mukhlis, ketemu Pak TGB, bayangkan nanti ngaji tafsir apa. Kan khofilat, bahwa di Jakarta ya ada yang macam-macam itu. Berkahnya khofilat ini, padahal ini tentang perempuan. Jadi kaidah umum, al-khoflah anil qaba'ih mani'atun an fi'liha. Sudah enggak pakai tentang perempuan tadi, sudah pakai kaidah umum. Al-khoflah anil qaba'ih mani'atun min fi'liha illa bil asmi aliyah. Idla yata'ata fi'luha illa bil asmi aliyah. Wala asma aliyah ma'adami syu'ur biha. Wa tahsul hadil khoflatu bi'ijadil asbab asyukur. Kita bisa wiridan, bisa ngelamun, bisa. Saya ini termasuk ketok lah kata orang-orang awam itu. Karena gara-gara kalau suaminya meninggal tak puji-puji. Ini orang baik ini. Itu yang enggak terima itu istrinya. Oh, fokus setiap hari tidur lihat TV, orang enggak ada gunanya kamu puji baik. Itu lumayan lihat TV, kalau dugem yang bingung juga Anda kan. Itu lumayan tidur, kalau maling nyobat yang ribet juga. Berarti baik. Semua itu kampung saya itu udah gak mati tahajud. Kata Gus Pak tidur ibadah. Ngelamun ya ibadah, sebetulnya enggak maksiat. Wah. Tapi saya tetap senang. Saya ini kan kiai minimalis jadi ajaran Adnal Kamal. Karena dulu saya ngaji bangun itu pesennya gitu, santri orang usah tirakat, sementing belajar gak maksiat. Sudah pesennya sudah dok. Kalau ada santri puasa dimarahin sama. Sementing gak maksiat gitu. Kata bangun itu, kau no Imam Waqi ngandani Imam Syafi'i pakai tirakat gak ada. Syaqautu ila Waqi in su'asifli fa arsadani ila tarkil masih gak ada ilah tirakat kata bangun. Biar ditasih beliau. Yang penting gak maksiat. Wa akhbaroni bi anna ilma nurun wa nur wa la yuhda li'asis. Ya tapi terus ya agak resiko juga. Saya itu jarang lihat santri saya sholat qobliyah tadi. Saya bilang ke santri saya, kamu kok persis kiaimu gitu. Wah, ya sudahlah. Pak TGB semoga nggak dengar itu karena beliau mursyid thariqah harus banyak wiridan. Bisa dihadiri kalau nggak wiridan. Ya syukur-syukur ya ghaflah plus wiridan, tapi sudahlah ghaflah dulu lah. Wong di sini tentang ghaflah. Terus sekarang yang ketiga Pak Fajar itu. Yang ketiga ini agak serius masalah 261. Nah, ini yang sering dilakukan Mbak Maimun, juga dilakukan Pak Kures, Mbak Mus, tokoh-tokoh Indonesia itu hati-hati sekali kalau bersikap meskipun tasalluf fiddin, meskipun keras kokoh berprinsip dalam agama, tapi faslun fi saddi dzara'i syarri. Itu jelas ayatnya tentang wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbu wa adwam bil ghairi ilm. Jadi dulu awal-awal sahabat Islam saking semangatnya berislam itu dengan cara memaki-maki apa? Berhala. Untuk menunjukkan semangat berislam. Karena yang dihujat adalah ma'buduhum, terus mereka balas, terus kata Allah bilang, "Loh, kamu yang menghina korbannya saya." Kalau menghina orang kafir jangan gitu korbannya saya. Karena kamu menghina ma'buduhum, akhirnya ma'buduhum ya dihina, rupanya saya ini kata Allah. Terus turun ayat wala tasub. Tapi sama Syaikhuddin itu enggak dipakai tentang sabbul alihah atau sabbul asnam, tapi tentang dzara'i. Jadi kalau kita terlalu semangat berislam menghina agama orang lain, ya mungkin kita akan dihina. Kalau kita menghina tokoh mereka, ya tokoh kita akan dihina. Yang kenapa? Kures saya, Pak TGB. Nah ini hebatnya Syaikhuddin. Faslun fi saddi dzara'i syarri. Pakai dalil. Terus kedua waqala fala takhdu'na bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi maradun. Istrinya Nabi itu rata-rata cantik. Yang enggak cantik dalam riwayat itu hanya satu Saudah ya. Iya. Saking tahu dirinya Saudah, datanya dikasihkan Aisyah. Istrinya Nabi itu rata-rata kan cantik. Sopan itu kan mesti makmurun fi kulli halah. Namanya sopan itu baik. Tapi kalau taruhannya itu hal-hal yang negatif, sopan itu enggak penting. Makanya orang-orang cantik itu disunatkan agak-agak sopan. Karena sopan bagi untuk lelaki yang hidung belang itu dikira mau. Coba misalnya ada perempuan cantik sopan, monggo pinara, kan bahaya betul itu. Kalau orang pikirannya nakal kan pasti itu pikirannya itu macam-macam. Maka istrinya Nabi itu enggak boleh takhduk, khuduk itu kan sopan. Maka istri Nabi itu enggak boleh terlalu sopan karena fayat ma'alladzi fi qalbihi maradun. Orang yang pikirannya enggak benar mesti pikirannya itu negatif.
Padahal khudu itu makmur, sopan makmur, tapi ini bisa salah paham. Artinya apa? Demi sadid daro'e, sunniyatu sopan ini menjadi hilang. Demi sadid daro'e, karena efeknya adalah fayat ma'alladhi fi qalbihi maradun. Orang yang nyon sewu hidung belang atau pikirannya negatif, wah kok mau? Wah luar biasa kita. Ini mungkin satu kali lagi contoh. Ini contoh memahami Quran secara mudah dan benar. Secara mudah dan benar. Kalau sulfaknya nanti sesi terakhir ya, supaya bingungnya terakhir terus nanti makan terus pulang udah nggak usah dipikir. Saya ini pede bukan karena sombong. Saya suka dulu. Mungkin Nabi Quraish kemarin saya minta baca, saya ngasih video dulu. Saya itu termasuk santri yang sering baca kitab depan Mbah Mun. Makanya saya tahu kalau saya agak goblok-goblok banget karena saya baca hampir nggak pernah disalahkan itu. Jadi dulu Quraish itu belajar sendiri, ternyata baca kitabnya Mbah Mun sama. Kalau nggak sama 50% berarti pinternya 50%. Kalau sama 100% ya pinternya sudah 100. Itu kata Basal. Jadi kalau ternyata hak saya ini benar terus, ya, makanya saya yakin kalau saya alim kata Basal. Ya Basal yang dulu Islam itu. Ya jadi anak-anak Beki bisa gitu belajar sendiri yang mau ngaji nanti tinggal nyocokkan itu. Keputusan Anda rofa ini bener gak? Ternyata ada baca rofa, gurunya baca jer. Pas ada baca jer, gurunya baca jazm. Kok jauh sekali? Loh itu kisah nyata. Saya itu pernah Quraish ditanya orang, Gus maknanya lam tarjiman itu apa? Apa lam tarjiman? Iya. Saya katanya orang banyak pinter gak tahu. Bareng tak dulu kitabnya bab set lam tarodaman, tapi dia bacanya sekali lam tarjiman. Yang pusing saya. Apa? Tak cari lam tarjiman apa? Jadi kenangan-kenangan gitu banyak. Tadi apa? Yang apa? Tasawuf. At-tasawuf fi dinillah 63. At-tasawuf itu kokoh. Kalau kita punya keyakinan benar, terutama masalah akidah, kita harus kokoh. Enggak boleh goyang. Itu Saizuddin segampang itu bilang faslun fit tasawuf fi dinillah. Terus beliau beristidlal qala wa ta'ala wa lastaghfirannaka alladziina la yuqinun, terus cerita tentang Saharatu Fir'aun yang iman ketika diancam Fir'aun lan nu'dziruka ala ma ja'ana minal bayyinat. Saya tidak akan memenangkan engkau Fir'aun mengalahkan apa yang dalam keyakinan saya setelah ma ja'ana minal bayyinat. Itu kan jelas qissatun khossah yaitu Saharatu Fir'aun kemudian menjadi kaidah umum at-tasallub fi dinillah. Segampang itu beliau istidlal. Ya ini sesi pertama selesai pakai kitab Syajaratul Ma'arif. Nanti sesi kedua pakai kitab apa? Monggo mungkin Abi karena seperempat jam. Urus aja dengan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada ungkapan dalam bahasa Arab. La itra ba'da arus. Parfum itu bagus. Parfum yang dipakai pengantin itulah yang paling bagus. Tidak perlu lagi pakai pengantin. Parfum yang lain setelah pakai Parfum pengantinnya. Harus kita ini. Jadi kalau saya mau bicara, saya hanya ingin mengomentari. Yang pertama dulu. Tadi dikatakan oleh Pak Mukhlis, kita ingin tadabbur dari mereka. Fala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfalha. Yang digarisbawahi oleh ayat ini bahwa tadabbur itu harus dengan qalb ayat. Jadi kalau Anda mau tadabbur hanya dengan pikiran, belum tentu benar. Orang harus bertadabbur dengan menggunakan hati. Lahum qulubun la yafqahuna, bukan la yafhamuna. Ada perbedaan antara fikhi dengan fahm. Fikhi itu adalah pengetahuan yang mendalam. Walau la nafar min kulli firqatin minhum yatafaqahu fid din, bukan sekedar menggunakan nalar. Walaupun nalar diperlukan, tetapi buka hati. Dan menarik, ayat itu menyebutkan ala qulubin aqfaluha.
sudah tergembok, tapi kuncinya masih ada di situ. Yang susah kalau tergembok kuncinya hilang. Ini nanti terus kalau kita bicara tadabbur itu panjang sekali uraian menyangkut tadabbur. Tetapi yang jelas Al-Quran menggunakan aneka kata dalam konteks perintahnya kepada umat manusia yang berkaitan dengan Al-Quran. Kita ambil yang pertama, Iqra. Faqra'u ma tayassara dalam Al-Quran. Ada perintah Iqra. Ada lagi perintah yang lain, Utlu. Utlu ma uhiya ilaika min rabbik. Ya kan? Ada apa lagi? Wa rattilil Qur'an. Ya kan? Ada bermacam-macam. Semua yang diperintahkan itu baik, tetapi masing-masing punya penekanan tertentu. Kalau Iqra itu walau satu huruf, ada baca nun satu pahala, maka harfan ini kita pilih. Ada lagi utlu. Tilawah itu terambil dari akar kata yang berarti mengikuti. Karena itu membaca satu huruf bukan tilawah, harus kalimat. Dan di samping itu tilawah itu harus diikuti dengan pengamalan. Kalau Anda cuma baca, mengerti, tidak mengamalkan, karena tilawah harus diikuti dengan amalan. Dari sini untuk memahaminya itu lahirlah kaedah-kaedah tafsir. Karena tidak mungkin saya paham tanpa kaedah. Anak ulama merumuskan kaedah-kaedah, bukan Nabi yang merumuskan. Ulama yang merumuskan. Imam Suyuti itu rumusannya banyak dan menakutkan. Iya kan? Iya. Saya dulu waktu mengajar masih di Makassar itu, ini terlalu repot ini Pak, banyak sekali gimana. Saya bilang, pertama Anda harus bedakan antara penafsir dan penjelas yang Anda berikan menyangkut tafsir. Saya ingat waktu saya di Mesir, itu guru saya, ahli nama dia Ustadzul Jil. Kita di Indonesia dulu itu mengajar tafsir Al-Maraghi ya. Tafsir Al-Maraghi. Itu guru saya Syekh Al-Kuni. Dia bilang Al-Maraghi itu bukan mufassir. Dia itu menyalin, menyampaikan tafsirnya ulama. Jadi saya ini bukan mufassir, saya sampaikan ini begini, ini itu bukan pendapat saya, ya kan? Jadi sudah harus dibedakan. Nah, maka lahir kaedah-kaedah ini. Waktu lahir kaedah-kaedah tafsir itu, saya kembali lagi menakutkan. Harus ini, tidak bisa. Saya katakan, tidak usah dulu jadi mufassir. Jadilah orang yang paham tafsir, menjelaskan tafsir berdasarkan penjelasan ulama-ulama tafsir. Itu bisa begitu. Itu satu. Nah, kaedah tafsir ini dikatakan Suyuti luar biasa nih. Menakutkan. Jadi saya beri mereka jalan keluar. Tidak usah perhatikan apa yang dikatakan dalam rinciannya oleh Imam Suyuti. Itu bisa menghambat ini. Hindari saja sebab-sebab kesalahan. Pelajari apa yang menjadikan orang salah. Hindari itu, silakan. Kenapa seorang salah? Dia tidak ngerti bahasa Arab. Hindari itu. Dia tidak ngerti nahwu. Tapi ngerti prospeknya dalil. Iya, kita hindari. Gak ngerti tapi ngerti prospeknya dalil. Tadi beri contoh soal Al-Quran kalamullah.
Tapi sewaktu saya baca tadi yang contohnya Pak, Iya, karena butuh. ya karena buruh, saya mau beri contoh lain. Siapa yang lebih besar, lebih berbahaya godaannya, perempuan atau setan? Ini Rois Am istiqomah gimana? Gimana jawab aja kamu? Ini membandingkan bukan dalam perbandingan yang wajar. Ketika Allah berfirman, Inna kaidah syaitani dhaif, itu ditujukan, diucapkan, difirmankan oleh Allah. Allah pemilik firman itu yang berbicara tentang orang-orang beriman. Tetapi inna kaidakunna azim itu ucapan seorang suami yang dikhianati oleh walaupun itu kalam Allah dikurang. Jadi ini pemahaman. Terus ada hal lain saya mau singgung. Apa yang Anda fahami dari Al-Quran bisa Anda tarik dari kosakata Al-Quran itu, bisa juga Anda tarik dari kesan Anda menyangkut kalimat. Kalau dari kosakatanya, di sini ada problem. Anda harus paham apa makna kosakata itu pada masa turunnya Al-Quran. Bukan makna kosakata itu sekarang. Ya. Faltaqatahu ba'du sayyara. Ya. Apa arti sayyara? Sayyara mobil. Oh, itu diangkut. Itu kafir. Karena itu penggunaannya seperti itu. Kalau tidak, salah. Dari sini lahir syarat harus paham bahasa Arab, bukan sekedar paham bahasa Arab, tapi paham penggunaan Al-Quran terhadap kosakata itu. Karena tidak jarang Al-Quran mengubah makna semantik dari kata. Syarat, kalau tidak salah. Apa arti karam? Itu Al-Quran ubah makna karam. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, sudah berubah. Apa arti salat? Doa. Sudah diubah. Ini kaidah mutlak tanpa Anda ketahui itu tidak. Nah, kemudian kita lihat kalau kita bicara dari segi bahasa, satu kata bisa mempunyai makna yang berbeda sesuai dengan pengucapan Anda. Bisa makna yang berbeda sesuai dengan di mana Anda berhenti. Kalau tidak salah. Itu dulu saya ingat saya waktu di pesantren. Allah ya dia bilang, kamu kalau mau baca kitab macam-macam pendapat. Sampai dia singgung itu, wa mastafatna min umrina mastafatna min bahthina tula umrina illa an jama'na fihi qila wa qala. Ini berkata begini, itu berkata begini, ini berkata begini. Iya kan? Bisa beda-beda. Ini benar menurut saya. Itu benar menurut Anda. Itu kisah guru saya, dia katakan begini, ada satu anak pandai sekali, orang tuanya tidak ngerti apa-apa. Satu ketika orang tuanya datang ke masjid, anaknya menjelaskan, ini orang-orang anggap tentu bapaknya lebih hebat. Jadi kata anak, pokoknya Pak, kalau ada yang bertanya, jawab aja, fihi khilaf. Biar kelihatan pinter bacanya banyak ya. Ya, jadi banyak ada yang nakal. Terus dia tanya, afillahi syakul. Fihi khilaf. Dia jawab fihi khilaf. Anaknya dia bilang memang fihi khilaf. Apa khilafnya? Itu
Yang pertama, al-istifham di sini takrir ya, ingkari. Syakun itu mubtada atau mubtada. Ya, atau fa'il dari muta'alaknya huruf jar. Muta'alak dengan alif. Jadi perbedaan itu ada. Kita kalau mau bijaksana, biarlah perbedaan itu ada semakin selama ada dasarnya. Saya boleh menyimpang sedikit. Ya. Jilbab wajib. Ada nggak pendapat? Saya lagi tulis buku. Iya. Di dalam buku itu saya cantumkan ulama-ulama besar Mesir yang keluarganya tidak pakai jilbab. Ada pendapat atau tidak? Ada. Silakan yang mau ini begitu. Nah, anjing boleh pelihara anjing atau tidak? Jelas. Tapi kalau mursyid tetap nggak boleh mursyid. Ya, terserah. Anda boleh berkata. Saya cerita, anak saya dokter, spesialis kulit ke Amerika 5 tahun, kembali, Abi, saya mau pelihara anjing. Ibunya bilang, tidak boleh makan anjing. Saya bilang, boleh. Mazhab Malik membolehkan. Boleh enggak? Boleh. Kita di PSG mau begitu. Mau fi khilaf, saya nggak mau melihara anjing. Saya tidak melihara anjing. Mau fi khilaf. Saya bisa toleransi. Saya toleransi Pak Harun Nasution. Ya kan? Ya. Jadi memahami Al-Quran bisa beda-beda. Kita mau memahami sesuai dengan akal dan hati kita, dan kalau kita kaitkan dengan hati, itu adalah nurani Anda. Ya kan? Jika tas'alu anil bir, al-birru ma'anna ilaihi nafs, ma'anna ilaihi qalb. Karena Al-Quran hammalatun lil wujud, bisa macam-macam arti. Itu sebabnya Sayyidina Ali waktu mengutus Abdullah bin Abbas untuk berdebat sama orang Khawarij. Itu lalu jadi bil Quran. Final wujud. Jadi untuk menghindari kesalahan itu lahirlah kaidah-kaidah. Dan untuk memperoleh kesan itu subjektif. Silakan, mungkin selama tidak bertentangan dengan agama dan selama tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah tafsir. Di kaidah tafsir sana boleh jadi dulu ditekankan, sekarang tidak perlu ditekankan. Saya tidak sepakat lagi tuh dengan syarat sihhatul aqidah. Boleh tidak orang non muslim benar pemahamannya terhadap Al-Quran? Kalau benar, bisa. Jadi kaidah-kaidah yang dirumuskan ini terbuka untuk kita tambah atau kita kurang. Salah satu yang perlu ditambahkan bahwa jangan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran kalau Anda tidak mengetahui persoalan yang dibahas. Jangan bahas tafsirnya ayat-ayat astronomi Anda ngerti astronomi. Itu perlu kaidah itu. Kalau tidak, semua ngomong. Yang terpenting dari semua itu adalah qalb, hati Anda. Hati Anda percaya bahwa ini adalah firman Allah. Hati Anda percaya bahwa ini adalah tuntunan. Boleh jadi sekarang begini difahami oleh itu, begini difahami oleh itu. Silahkan aja. Tidak usah harus ini. Ya, mungkin kita di Indonesia untuk kemudahannya harus Syafi'i. Tapi boleh enggak selain Syafi'i? Boleh. Asal Ahlus Sunnah wal Jamaah. Asal Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau mendukung boleh jadi Abu Hanifah. Nah.
Kalau dia ini pasti Abu Hanifah. Hanafi banget itu. Dia udah berubah, daun Zohiri dia. Hanafi banget. Zohiri dia, Zohiri. Udah Hanafi mukhlis. Sudah Hanafi masih mukhlis lagi. Waduh. Setan nggak berani sama orang mukhlis itu. Sudah gitu kerja di ikhlas beramal. Wah. Beramal seikhlasnya. Jadi apa namanya? Begitu kita memahami. Dan saya selalu berkata, kuncinya menurut saya bersahabatlah. Kalau Anda tidak bersahabat, dia tidak berikan Anda. Iqra bismi rabbik. Ingat itu, bismi rabbik. Kalau iqra li'adlil fulud, li'adlil mafahat, Anda tidak jelas. Iqra wa rabbukal akram. 2 kali iqra. Allama, 2 kali iqra, 2 kali allama. Allama bil qalam, allama al insana. Bil qalam dengan alam. Ada yang tanpa alam. Anda dapat ilham, intuisi. Bumi, langit sejak dulu sama sampai sekarang. Tapi setiap saat ditemukan rahasia Al-Quran dari dulu sampai sekarang. Bisa saja ada pendapat-pendapat baru yang lain dan sesuai dengan kita. Tuhan jadikan seperti itu karena memang Dia mau kitab ini berlanjut sampai akhir zaman dan semua diperintahkan untuk berpikir. Tapi berpikir dengan syarat-syarat. Saya kira itu. Jadi apa yang diterangkan Gus Baha tadi itu mutlak. Tapi bisa kita beda pendapat. Kalau Anda mau mempertahankan cuma ini yang benar, ini atau itu, nggak bisa. Dan kita mau membumikan Al-Quran itu buat PSI di tengah masyarakat plural. Ada yang begini, ada yang itu. Semua bisa benar. Yang penting wala tasubul ladzina yad'una min dunillah fa yasubullah. Sedangkan terhadap non muslim jangan maki, apalagi sesama kita. Apa sama ya Nahdlatul Ulama nggak boleh. Itu saya kira komentar saya. Silakan. Cukup. Ini biar gak nganggur ini. Udah mau. Jadi pendukung Iran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di Quraisy yang sama-sama kita muliakan, Subha, Syekh Dr. Mukhlis dan para ulama dan semua hadir di sini. Alhamdulillah. Ya nggak banyak yang bisa saya sampaikan, tapi memang melihat Gus Baha, yang saya boleh ya, kan dia dari tadi nyebut saya bisa. Jadi melihat Gus Baha, ya, saya teringat hadis Rasulullah SAW. Tolong dikoreksi. Ada Nabi mengatakan fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Jadi ada 3 yang Nabi sampaikan. Pertama tasdid. Tasdid itu harus 100% gitu. Benar-benar nggak boleh nyelisihin, nggak boleh deviasi apapun. Kemudian yang kedua wa qaribu. Kalau nggak bisa yang 100%, maka dekat-dekatlah dengan dia. Lalu yang ketiga itu Rasul mengatakan wa abshir. Gimana pun posisi kita, tetaplah berharap bahwa rahmat Allah itu lebih luas dari apapun. Nah, jadi menurut saya memang Gus Baha ini sengaja menghadirkan pemahaman yang bisa mengimbangi fasadidu itu. Jadi sebagian di antara kita ini kan akhir-akhir ini selalu ingin tasdid, ya. Pokoknya kalau nggak kayak begini nggak benar. Begitu bertentangan atau tidak ada warid di sunnah berarti bid'ah. Nah, beliau menyampaikan di sini waqari. Karena memang kapasitas kita itu banyak yang kapasitasnya tidak bisa wasadidu. Kita cukup ada maksimal apa yang bisa kita lakukan. Karena itu beliau misalnya tadi banyak menyampaikan tentang kelapangan-kelapangan. Dan sekali lagi ke lapangan bukan berarti bernego dengan ajaran Islam, bukan berarti kurang komitmen. Bahkan dalam keadaan tertentu seperti saya beliau sampaikan,
justru menampilkan kelapangan Islam, itulah wujud yang paling nyata terhadap komitmen Islam hari ini. Supaya orang tetap dekat kepada agama. Itu satu. Yang kedua, saya melihat ya, tadi beliau menguraikan Syajaratul Ma'arif. Sebelumnya Dr. Mukhlis menyampaikan sekarang kita perlu tadabbur. Lalu guru kita menyampaikan tentang bahwa Al-Quran itu hamalul wujuh. Ada benang merah dari ketiganya sebenarnya. Jadi tadabbur ya, itu bagian dari waqaribu. Allah ingin Al-Quran itu jadi hazanah kita semua. Ya. Jadi bukan hanya hazanah orang alim. Ya, karena dalam Islam itu la rohbaniyah. Ya, tidak boleh orang atas nama saya tokoh agama maka dia monopoli semua pemahaman keagamaan. Maka dikasih ruang. Nah, ruang dalam studi Al-Quran itu itulah tadabbur tadi gitu. Tapi ya, tadabbur itu bukan memanjakan subjektivitas. Bahasa Abi tadi itu bukan hanya pemahaman akal, tapi harus diiringi dengan kalbu. Apa contoh yang paling real? Ini ya, beliau baca tadi, guru kita, Syajaratul Ma'arif. Bagaimana sebenarnya, Gus, kalau kita lihat tadi misalnya, Innal ladzina yarmuna al-muhsanatil ghafilat. Kata al-ghafilat ditadaburi oleh Sultanul Ulama ini, Syekh Izzuddin bin Abdus Salam. Ya. Kan tidak gampang untuk menarik makna ghafilat itu kepada bahwa ya sudah, kalau orang yang tawassa' fil mubahat biarkan saja, yang penting dia nggak mengerjakan yang haram. Itu nggak gampang lari ke sana, nggak ada mantik yang premis minor mayor itu nggak ada, tapi itu tadabbur gitu. Nah, kenapa Syekh Izzuddin ini bisa sampai ke situ? Seperti yang Abi Quraish sampaikan, Syekh Izzuddin Sultanul Ulama, tapi pada saat yang sama dia lah bisa kharqat tasawuf yang dikasih oleh Imam Syahruddin Syihabuddin Sahrawardi. Jadi Imam Syihabuddin As-Suhrawardi itu melantik Izzuddin Abdus Salam dengan memberikannya khirqah ya, penanda bahwa dia sudah berhak untuk mengijazahkan dan mentalqin. Artinya apa? Syekh Izzuddin ini bukan hanya ulama yang cerdas akalnya, tapi juga hatinya. Nah, itulah yang keluar Syajaratul Ma'arif. Jadi menurut saya, yang saya pahami ya, bahwa tafsir, takwil dan tadabbur itu adalah satu rangkaian. Untuk kita, termasuk saya yang bukan ahli tafsir dan ahli takwil, maka ruang saya tadabbur. Tapi ya, tadabbur saya juga tidak boleh lepas dari kaidah-kaidah yang Abi sampaikan tadi. Jadi tidak boleh kita memanjakan subjektivitas kita dengan berdasarkan begini. Dan sebenarnya ini bapak-bapak, saudara-saudara, ini juga menunjukkan ya, tidak validnya orang yang mengatakan pokoknya yang penting kembali kepada Quran hadis. Begitu saja. Kenapa? Karena pada masa para sahabat saja, tidak lama setelah Rasulullah wafat, ya, itu beberapa sahabat bisa salah faham terhadap Al-Quran. Contoh misalnya yang laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihat junahum fima ta'imu. Umar sama Qudamah. Iya. Jadi Qudamah sampai minum minuman keras karena Ngefly. Jangan ngefly dalil. Ngefly sampai dalil. Dia minum, tapi ketika ditanya mau dihad, dia bilang saya nggak apa-apa dong, saya minum. Kan di dalam Al-Quran itu ada tidak berdosa orang yang sudah beriman, bertakwa, beramal soleh, apapun yang mereka makan atau minum. Kan saya beriman, saya bertakwa. Ini sahabat. Jadi antara sahabat pun ada levelnya. Gitu. Nah, oleh Umar ini ingin dijadikan sebagai pelajaran. Maka kemudian dibawalah dia, dan disitulah Ibnu Abbas yang mengatakan salah pemahamanmu. Itu ayat menjawab pertanyaan dari sebagian sahabat kepada Nabi. Ya Rasulullah, banyak di antara orang tua kami meninggal sebelum minuman keras diharamkan. Artinya sampai akhir hayatnya dia masih minum gitu. Gimana nasibnya? Nah, turunlah ayat ini. Untuk mereka yang telah beriman, beramal soleh, ya, mereka nggak masalah gitu. Untuk yang meninggal sebelum turunnya ayat yang mengharamkan minuman keras. Ya. Jadi kalau masa sahabat saja sudah terjadi ya, kekeliruan dalam pemahaman,
ketika serta-merta kembali kepada ayat Al-Quran, maka apalagi zaman sekarang. Nah karena itu ya tetap harus ada referensi-referensi, harus ada penghormatan terhadap kepakaran. Setadabur-tadaburnya kita harus berbasis pada tafsir dan ta'wil. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Gus, saya balik.